Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Citra Esananda, NPM 29, kelas pengenalan pola C. Pada pertemuan ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma Cummins. Jadi, algoritma Cummins ini salah satu metode clustering. Untuk merefresh, apa sih clustering itu? Jadi, clustering adalah sebuah proses yang bertujuan untuk mengelompokkan titik-titik data yang berdekatan dan memisahkannya dengan data-data yang tidak mirip pada kelompok lain dalam satu ruang. Langsung saja ke definisi Cummins. Algoritma ini merupakan metode yang berbasis jarak dalam membagi data ke dalam sejumlah klaster dengan model centroid, yaitu model yang menggunakan titik tengah suatu klaster. Algoritma ini hanya bekerja pada atribut numerik, dan Cummins merupakan algoritma clustering yang berulang-ulang. Untuk tujuannya, Cummins salah satu metode pengelompokan data non-hierarki yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk dua atau lebih kelompok dengan cara data yang berkarakter sama dimasukkan ke dalam satu kelompok dan data yang berkarakteristik berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok yang lain. Tujuan dari pengelompokan ini untuk meminimalkan fungsi objektif yang diset dalam proses pengelompokan, yang pada umumnya berusaha meminimalkan variasi dalam suatu kelompok dan memaksimalkan variasi antar kelompok. Untuk tahapannya dimulai dari menentukan jumlah klaster, kemudian mengalokasikan data atau suatu nilai ke dalam klaster secara random. Yang ketiga, hitung centroid atau pusat klaster ke jarak centroid ke data, jarak pusat klaster ke data yang ada masing-masing pada klaster. Sehingga untuk menghitungnya ini menggunakan Euclidean distance. Dengan rumus ini nanti menghasilkan beberapa nilai di mana nilai-nilai tersebut bisa dijadikan sebagai acuan untuk mengelompokkan data dengan mengambil nilai yang paling rendah, yang paling kecil. Untuk yang terakhir, apabila ada data yang berpindah klaster atau terjadi perubahan centroid, dilakukan proses pada langkah ketiga. Jadi diulangi lagi menghitungnya. Dengan ini dikatakan bahwa algoritma ini dilakukan secara berulang-ulang. Untuk flowchart-nya sama dengan tahapan, namun hanya saja pada ini digambarkan melalui diagram alir. Untuk setiap proses-prosesnya juga sama. Untuk rumus yang digunakan menghitung jarak seperti ini, di mana D itu jarak antara centroid dengan data, dan matriks X1, Y1 ini adalah nilai dari centroid, pusat klasternya, dan yang P2 itu adalah datanya. Untuk kelebihannya, Cummins itu mudah dilakukan saat pengimplementasian dan dijalankan. Waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pembelajaran relatif lebih cepat, sangat fleksibel, adaptasi yang mudah untuk dilakukan, sangat umum penggunaannya, serta menggunakan prinsip yang sederhana dapat dijelaskan dalam non-statistik. Lalu ada dong kelemahannya. Jadi kelemahannya itu adanya penginisialisasian titik K secara random, tidak ada jaminan untuk menentukan kumpulan klaster yang optimal. Yang kedua, sangat sensitif pembagitan titik pusat atau centroid awal secara random. Yang ketiga, memungkinkan suatu gerombol tidak mempunyai anggota, suatu klaster tidak mempunyai anggota. Yang keempat, hasil pengelompokan bersifat tidak unik, selalu berubah-ubah, terkadang bagus, terkadang tidak. Yang kelima, sangat sulit mencapai global optimum. Yang terakhir, walaupun proses pengerjaannya cepat, tapi tingkat keakuratannya tidak terjamin. Karena jujur saya juga masih bingung untuk tahu antara nilai awal yang digunakan sebagai acuan untuk
saya masih bingung apakah nilai yang saya pilih nanti ini termasuk efektif atau tidak, atau justru malah menyulitkan. Langsung saja ke studi kasusnya. Saya mengambil tentang pengelompokan siswa berdasarkan kompetensi JARCOM. Datasetnya ada 50 dengan 4 atribut acuan, yaitu lama studi, IPK, JARCOM, dan bobot. Namun, karena algoritma Cummins ini hanya bekerja pada data numerik, data JARCOM ini tidak berpengaruh, lalu hanya digunakan yang lama studi, IPK, dan bobot. Untuk penyelesaiannya, yang pertama menentukan jumlah klaster. Dalam paper acuan terdapat 3 klaster di mana kategorinya sangat memuaskan, dan cukup memuaskan. Untuk langkah kedua, menentukan centroid tiap klaster secara random. Untuk klaster pertama, dengan centroid 3,75, 3,75, dan 4. Untuk klaster kedua 4,25, 3,25, dan 3. Untuk klaster ketiga 5,25, 2,75, dan 2. Untuk langkah ketiga, mulai menghitung jarak setiap data terhadap centroid menggunakan rumus Euclidean. Untuk contoh di bawah ini, perhitungan jarak antara data pertama dengan pusat klaster. Untuk di 1,1 ini jarak antara data pertama dengan klaster pertama. Untuk 5,43, 2,95, dan 4 ini adalah nilai data pertama. Sedangkan 3,75, 3,75, dan 4 ini adalah nilai centroid dari klaster pertama. Ketika dihitung menghasilkan nilai 1,86 dan dilanjutkan ke klaster kedua untuk pembandingan. Jadi setiap data itu dilakukan 3 kali perhitungan untuk membandingkan data tersebut akan masuk ke klaster mana. Jadi pada di jarak antara data dengan pusat klaster kedua ini 1,58, untuk jarak data dengan pusat klaster ketiga ini ada 2,2. Jadi dari ketiga nilai ini dapat disimpulkan bahwa data pertama ini masuk ke dalam klaster kedua karena pada klaster kedua jaraknya lebih dekat daripada ke centroid klaster yang lain. Perhitungan ini dilakukan sampai data selesai, sampai data ke-50, dan setiap data itu 3 kali perhitungan. Kemudian ini ya selanjutnya menentukan, ya ini tadi, untuk data pertama, nilai paling kecil pada klaster kedua, maka masuk ke dalam klaster kedua. Begitu seterusnya. Untuk data ketiga masuk klaster ketiga karena nilainya paling kecil, jaraknya paling dekat. Untuk data ke-6 masuk ke dalam klaster pertama karena jaraknya juga terkecil. Terus ini dilakukan sampai data ke-50 dan ditentukan. Ini ditentukan klaster kemana. Masuk ke dalam klaster apa. Dari pengelompokan yang pertama ini terdapat kesimpulan bahwa klaster pertama ini terdiri dari 14 data, klaster kedua 19 data, dan klaster ketiga 17 data. Untuk langkah selanjutnya, maka menghitung centroid yang baru dengan acuan data per klaster tadi. Karena pada klaster pertama terdapat 14 data, maka centroid baru untuk klaster pertama dihitung dengan cara pada setiap klaster kan ada 3 centroid. Jadi, pada 14 data yang masuk ke dalam klaster pertama ini, di semua centroid nilai pertamanya yang lama studi dijumlahkan, lalu dibagi 14 data. Kemudian akan
muncul hasil sentroid baru untuk klaster pertama yang nilai lama studi. Yang tadi awalnya adalah 3,75, sekarang menjadi 4,24. Untuk klaster pertama di nilai kedua yang IPK juga sama. Nilai IPK yang masuk ke dalam klaster pertama dijumlahkan lalu dibagi dengan 14. 14 ini jumlah datanya. Sehingga muncul sentroid baru untuk IPK di klaster pertama. Kemudian untuk klaster pertama di sentroid ketiga, yaitu sentroid pada bobot, dijumlahkan lalu dibagi dengan jumlah data. Hasilnya 4. Ini terus dilakukan sampai klaster tersebut habis, dan apabila pada klaster itu ada 2 nilai sentroid, 3 nilai sentroid, 4 nilai sentroid, ataupun berapa, itu akan harus dilakukan satu persatu. Karena di sini ada 3 aspek, 3 nilai sentroid, yaitu nilai lama studi, IPK, dan bobot, maka dihitung 3-3-nya tiap klaster. Untuk selanjutnya, mengulangi proses ketiga, yaitu menghitung jarak antara data dengan sentroid untuk mengelompokkan data-data tersebut. Sentroid yang digunakan adalah sentroid yang baru. Jadi, inilah jawabannya ketika kenapa algoritma Cummins itu dikatakan algoritma yang berulang-ulang. Ini terjadi di sini. Prosesnya diulangi terus sampai posisi datanya sudah tidak mengalami perubahan. Jika datanya sudah tidak mengalami perubahan klaster, sudah tetap ketika dihitung dengan rumus Euclidean, itu nilai penentuan klasternya itu tidak berubah, maka proses dapat dihentikan. Pada kasus ini, proses dihentikan ketika sudah mencapai 6 perulangan. Jadi pada perulangan ke-6, posisi data itu sudah tidak berubah. Sehingga didapatkan hasil dengan 3 klaster, di mana nilainya untuk klaster pertama, sentroidnya 4,37, 3,35, dan 4. Yang artinya, lulusan dengan lama studi 4,37 tahun, IPK 3,35, dan bobot nilai JARCOM 4, masuk ke dalam klaster pertama, yaitu kategori lulusan dengan kualitas kompetensi JARCOM sangat memuaskan. Untuk klaster kedua, dengan pusat 4,28, 3,03, 3,03, 2,75, artinya lulusan dengan lama studi 4,28 tahun, IPK 3,03, dan bobot nilai JARCOM 2,75, masuk ke kategori klaster kedua, yaitu kualitas kompetensi JARCOM-nya memuaskan. Untuk klaster ketiga, sentroidnya 53,6, 2,87, dan 2,7, yang artinya lulusan JARCOM dengan lama studi 5,36 tahun, IPK 2,87, dan bobot nilai JARCOM 2,7, masuk ke dalam klaster ketiga, dengan kualitas kompetensi JARCOM cukup memuaskan. Dari materi ini saya mengambil acuan pada jurnal implementasi metode Cummins clustering untuk pengelompokan lulusan STMIK Banjarbaru berdasarkan kompetensi. Jika masih bingung, lebih baik mungkin bisa dicoba teman-teman membuka jurnal itu dan dibaca dengan baik-baik. Sekian untuk presentasi saya. Ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.